Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya ingin membagikan tentang 6 hal perusak kejernihan jiwa kita. Berikut penjelasan dari Dr. Fahruddin Faiz. Selamat menonton, semoga bermanfaat. Saya akhiri dari Syekh Abdul Qadir Jailani dari Sirrul Asror. Hati-hati, mungkin kita sudah merasa beres, tapi jangan sampai ada penyusup. Penyusup itu kita tidak sadar masuk. Yang pertama apa? Marah. Karena yang kalian inginkan tidak terjadi, terus kalian marah. Begitu marah itu masuk, kata Syekh Abdul Qadir Jailani, ini seperti cuka yang merusak madu. Dia akan merusak keimanan kita pada Allah. Orang marah itu kan orang yang tidak terima, kok ini yang terjadi. Ini marah dia. Hati-hati, marah itu penyusup yang merusak jiwa. Begitu kalian sadar sedang marah, cepat-cepat dinginkan diri, menjauh sebentar. Yang kedua, hasud, dengki. Tidak terima kalau orang yang dia benci sukses. Tidak suka kalau orang yang dia benci mendapatkan keuntungan. Hasud, kata Syekh Abdul Qadir Jailani, membakar kebaikan seperti api membakar kayu. Yang ketiga, ghibah. Wah, ini hari ini kan peradaban kita peradaban gosip. Ghibah. Kalimatnya Syekh Abdul Qadir Jailani ngeri dalam Sirrul Asror. Ghibah itu jauh lebih buruk daripada zina. Nanti kalian renunginya, efek destruktifnya ghibah. Gosip itu bisa merusak tidak hanya orang yang melakukan ghibah atau yang bersangkut dengan ghibah, itu bisa menyebar kemana-mana sampai level nasional, bahkan mungkin bisa ada gosip level internasional. Nah, nanti kalian coba itu merusaknya bisa lebih masif. Makanya kalau kalian gosip jangan tanggung-tanggung, ini gosip level internasional. Tapi itu lebih buruk daripada zina, kata Syekh Abdul Qadir Jailani. Yang keempat, fitnah. Kalimatnya menarik. Syekh Abdul Qadir Jailani bilang, fitnah itu seperti sesuatu yang tertidur. Allah melaknat siapapun yang membangunkannya. Orang yang memfitnah berarti dia sedang membangunkan sesuatu yang tidur, yang itu dia dilaknat oleh Allah gara-gara itu. Orang bakhil, pelit. Orang pelit itu tidak akan masuk surga meskipun dia abid atau zahid. Dan memang logikanya tidak mungkin seorang abid atau seorang zahid itu pelit. Kalau ada, ya mungkin abid dan zahidnya perlu dipertanyakan. Yang terakhir, riya. Ini pamer tadi ya, ini syirik khafi. Ini namanya mufsid. Jadi 6 hal ini halus sekali kadang masuk dalam diri kita dan kita tidak sadar. Marah, hasad, ghibah, fitnah, bakhil, dan riya. Nanti kita cari apakah ada atau tidak dalam diri kita aspek-aspek ini. Ini masih ada. Besok tidak apa-apa sisan ya, nanti dialognya lebih jam 10 dikit tidak apa-apa. Jangan tertipu, kata Imam Ghazali terakhir ini. Ini wahai orang-orang baik, kalian kan orang baik ini. Yang lebih mudah tertipu. Ini saya ambil dari Al-Kasfu wa Tabyin yang dulu pernah kita bahas satu sesi full. Hati-hati, biasanya orang baik, mukmin yang sudah merasa di jalan yang benar, itu biasanya terlalu besar rojaknya sehingga sembrono, bersandar pada ampunannya Allah saja. Ini termasuk orang yang tertipu. Alah, nanti semua masuk surga kok. Alah, ya misalnya memang benar begitu, tapi jangan kemudian konotasinya aku mau ngapain saja, sembrono saja boleh lah, nanti tetap masuk surga kok. Ini yang tidak boleh. Kalau kita punya mental seperti itu, berarti kita orang yang tertipu. Hati-hati dengan rumus
Alah, Allah itu maha penyayang kok, diampuni dosa kecil-kecil gitu aja. Wudhu saja rontok semua dosanya. Bahwa mungkin dengan wudhu dosa kita rontok, tapi yang bahaya adalah kesembronoan kita, peremehan kita pada dosa-dosa. Nah, itu yang tidak boleh, bersandar pada ampunan Allah saja. Jangan-jangan ini yang membuat Allah tidak ridho pada kita. Kata Imam Ghazali yang kedua, bersandar pada kebaikan gurunya atau orang tuanya. Gurumu sih hebat, tapi kan tidak mesti kamu sehebat dia. Kalau tidak menjalankan amal baik sebagaimana mereka. Orang tuamu juga hebat, tapi mengandalkan orang tua, mengandalkan guru tidak cukup. Hari ini kan sering itu di medsos itu pertandingan. Wah, lebih bagus ustadzku dong, wah lebih lurus guruku dong, wah lebih. Nggak, guru-guru kalian itu orang hebat semua, orang canggih semua, pasti orang-orang soleh semua. Yang penting kalian itu loh, sudah meneladani apa dari mereka? Sudah mendekatkan kualitas dirimu selevel mereka atau belum? Kata Imam Ghazali, barang siapa mengira dirinya selamat dengan ketakwaan ayahnya, berarti ia sama dengan orang yang mengira dirinya akan kenyang jika ayahnya makan, atau merasa hilang dahaganya jika ayahnya minum. Yo, bapaknya yang makan terus kita yang kenyang, apa bisa begitu, kata Imam Ghazali. Ya, ustadzmu hebat, orang tuamu hebat, tapi kalau kamu hanya membanggakan mereka dan tidak ngapa-ngapain, ya kamu tidak selevel mereka. Tidak berarti kamu selamat dengan mengikuti ustadz yang hebat yang selamat. Karena kuncinya selamat itu ya dengan menjalankan kebaikan-kebaikan seperti mereka. Tidak hanya sekedar followernya. Pak, saya sudah subscribe loh Pak. Tidak hanya itu. Kalau sekedar subscribe terus selamat itu ya, kamu subscribe saja orang baik-baik, para aulia, para ulama, terus mesti selamat. Tidak begitu rumusnya. Mereka itu teladan, kamu tiru, kamu serap ilmunya untuk peningkatan kualitas diri. Orang tertipu yang lain, kata Imam Ghazali, merasa amalnya lebih banyak yang baik. Jadi merasa amal baiknya lebih banyak. Saya itu lebih banyak amal baiknya kok. Saya tidak tahu, jangan-jangan yang hadir malam hari ini juga diam-diam merasa saya itu orang baik kok Pak. Berarti kebaikan saya lebih banyak. Kata siapa? Kata Imam Ghazali, seperti orang yang meletakkan 10 dirham di satu sisi timbangan dan 1000 dirham di sisi yang lain. Namun dia menginginkan timbangan tersebut condong ke arah timbangan yang berisi 10 dirham. Ini adalah kebodohan yang luar biasa, kata Imam Ghazali. Akan lebih positif kalau kalian merasa masih harus banyak nambah kebaikan. Karena orang yang merasa amal baiknya lebih banyak itu biasanya terus males-malesan. Tidak terlalu semangat melakukan kebaikan. Itulah mengapa disebut orang yang tertipu. Dan terakhir, banyak orang yang menghitung amal baiknya saja. Yang jeleknya tidak dia hitung. Begitu dia puasa, begitu dia sholat malam, begitu dia sodako, diinget-inget terus, dihitung terus. Tapi yang dia maki-maki orang, dia ngambil barangnya orang, dia korupsi kecil-kecilan, tidak dihitung. Ini akan jadi orang yang tertipu, akan jadi kotoran dalam jiwa kita. Maka ayo hati-hati, karena jangan sampai kita ini merasa sudah benar, sudah baik, sudah selamat, ternyata belum. Karena sikap mental kita yang keliru, sebagaimana diingatkan oleh Imam Ghazali. Baik. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe.